saya Eka Purnama Dewi, nomor absen 3. Perkenalkan, nama saya Gusti Ayuninda Dharmapatni, nomor absen 4. Perkenalkan, nama saya Nika Dewi Diartari, nomor absen 17. Perkenalkan, nama saya Nimade Ina Santika Dewi, nomor absen 24. Pengangguran atau tunakarya ialah istilah yang diberikan untuk orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang yang sedang mencari pekerjaan. Umumnya, pengangguran disebabkan karena jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang ada. Secara umum, ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya pengangguran. 1. Besarnya angkatan kerja tidak seimbang dengan kesempatan kerja. 2. Rendahnya keterampilan dan tingkat pendidikan. 3. Kemajuan teknologi. 4. Resesi ekonomi. 5. Pemanfaatan tenaga kerja antar daerah tidak seimbang. 6. Kebijakan pemerintah menghentikan pengiriman TKI ke luar negeri. Jenis pengangguran berdasarkan sebab terjadinya. Pengangguran ini terbagi menjadi 4 jenis, diantaranya adalah: pertama, pengangguran siklikal. Pengangguran ini terjadi karena maju mundurnya ekonomi suatu negara. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah jenis pengangguran yang disebabkan perubahan struktur perekonomian. Contohnya, peralihan perekonomian dari sektor perkebunan ke sektor industri. Yang ketiga, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan oleh sistem yang tidak mempertemukan antara pembuka lowongan kerja dan pencari kerja. Yang nomor 4, pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi disebabkan oleh adanya peralihan dari tenaga kerja manusia menjadi mesin. Jenis pengangguran berdasarkan lama waktu kerja. Jenis pengangguran ini juga terbagi 4, diantaranya: yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Pengangguran terbuka disebabkan oleh lapangan kerja yang tidak tersedia atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Kedua, pengangguran tidak sepenuh waktu atau setengah pengangguran. Pengangguran jenis ini ditunjukkan pada seseorang yang mempunyai pekerjaan namun jam kerja hanya sedikit atau tidak sesuai standar 7-8 per hari, sehingga penghasilan mereka pun kadang tidak mencukupi. Yang ketiga, pengangguran terselubung. Pengangguran terselubung adalah pengangguran yang pada orang yang mempunyai pekerjaan tapi produktivitasnya rendah. 4. Pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang tidak dapat bekerja ketika pergantian musim. Misalnya, orang-orang yang bekerja sebagai petani sawah, mereka akan bekerja selama musim panen. Setelah itu, mereka menganggur, menunggu musim berikutnya. Begitupun misalnya dengan nelayan. Pengangguran mempunyai dampak yang berimbas pada perekonomian atau kehidupan bermasyarakat. Berikut ini adalah dampak dari adanya pengangguran. Yang pertama, dampak bagi perekonomian negara. 1. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. 2. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak. 3. Meningkatnya biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. 4. Menambah hutang negara. Yang kedua yaitu dampak bagi masyarakat. 1. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. 2. Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. 3. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga. 4. Dapat memicu terjadinya aksi kriminalitas atau kejahatan. Sejak lama, pengangguran sudah menjadi masalah bagi perekonomian negara. Sebab karena adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat berkurang, yang mengakibatkan timbulah kemiskinan dan masalah sosial lainnya.
Apalagi melihat kondisi negara saat ini, akibat adanya pandemi COVID-19 ini, banyak sektor pariwisata yang sekarang mengalami kelesuan, sehingga daya beli menurun drastis karena berkurangnya pengunjung, baik turis lokal maupun turis mancanegara. Yang secara otomatis pendapatan dan devisa yang dihasilkan dari sektor pariwisata semakin menurun. Bukan hanya sektor pariwisata yang mengalami kelumpuhan sementara, tetapi para karyawan dari jenis perusahaan lainnya ikut merasakan dampak dari pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak karyawan yang terancam pemberhentian hak kerja atau di PHK, sehingga mengakibatkan angka pengangguran di Indonesia semakin tinggi. Ketiadaan pendapatan menyebabkan pengangguran harus mengurangi pengeluaran konsumsi yang menyebabkan menurunnya tingkat kemakmuran dan kesejahteraan, dan juga dapat menyebabkan kekacauan politik, keamanan, dan sosial sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Sekian video dari kami. Jika ada kesalahan kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.